Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Hollywood yang berjudul Curve yang rilis pada tahun 2015. Sebelum kita eksekusi alur ceritanya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang bernama Mallory yang sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan mengendarai sebuah mobil yang merupakan milik tunangannya menuju ke tempat sang adik yang bernama Ella bagi melakukan rehearsal untuk acara pernikahannya yang akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Saat berhenti untuk mengisi gas mobil, Mallory sempat menelpon adiknya. Dalam perbincangan di telepon itu, terdengar kalau Mallory kurang antusias dengan pernikahannya. Tidak dijelaskan alasan di balik keraguannya itu. Lalu dia melanjutkan lagi perjalanannya, melewati jalanan yang cukup sepi. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Kemudian dia turun mencoba untuk memperbaikinya, namun gagal. Lalu dia mencoba menelpon bantuan, tapi tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Tapi tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Dia pun masuk lagi ke dalam mobil. Saat ingin membuka minuman kalengnya, tak sengaja minuman itu tertumpah dan membuat bajunya menjadi basah. Lalu dia keluar untuk menggantinya dengan yang baru. Saat ingin mengganti bajunya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang pria asing pejalan kaki. Yang menyapanya secara tiba-tiba dari arah belakang. Sontak hal itu membuatnya kaget bukan kepalang. Sadar telah membuat kaget Mallory, pria itu pun meminta maaf. Sebagai permintaan maaf, pria itu menawarkan diri untuk memperbaiki mobil Mallory. Tak punya pilihan lain, Mallory pun mengizinkannya. Tak butuh waktu lama, pria itu pun berhasil memperbaiki mobil Mallory. Dan mobilnya pun menyala lagi. Mallory bilang kalau dia sangat kagum dengan kemampuan pria itu. Lalu mereka berkenalan. Pria itu bernama Christian. Mallory menawarkan sejumlah uang kepada Christian sebagai ucapan terima kasih. Namun dia menolaknya. Christian sepertinya membutuhkan tumpangan. Tapi Mallory ragu menawarkan orang asing ikut bersamanya dalam satu mobil. Dia pun meminta maaf kepada Christian. Christian bilang, "Tidak apa-apa, aku paham dengan prinsipmu itu." Lalu dia melanjutkan lagi perjalanannya. Baru 5 meter berjalan, Mallory menghentikan mobilnya. Dia merasa tak tega melihat Christian yang sudah membantunya itu harus berjalan kaki. Lalu dia memutar kembali mobilnya dan mengajak Christian untuk naik. Christian bertanya, "Apa kamu yakin memberi tumpangan kepada orang asing? Bagaimana kalau aku ternyata adalah orang yang jahat?" Lalu Mallory menjawab, "Maka aku akan mengambil resiko itu." Lalu Christian pun naik dan mereka pergi bersama dalam satu mobil. Mallory bertanya, "Kemana aku akan menurunkanmu?" Christian bilang, "Turunkan aku di motel terdekat." Mallory tertarik mendengar motel itu untuk makan dan istirahat sejenak. Namun Christian beranggapan lain. Dia menganggap kalau itu adalah kode dari Mallory, bahwa Mallory ingin ikut bersamanya ke motel itu. Di dalam mobil, Mallory bercerita banyak hal kepada Christian. Awalnya Christian tampak seperti seorang pendengar yang baik. Namun lama-kelamaan bicaranya mulai aneh dan ngelantur. Sifat aslinya mulai keluar. Mallory kurang nyaman mendengarnya. Christian bilang kalau pertemuan mereka berdua bukanlah sebuah kebetulan, tapi merupakan sebuah takdir. Tanpa rasa malu, Christian meminta Mallory menghisap burungnya. Mendengar itu, Mallory marah dan tersinggung. Dia menyuruh Christian untuk keluar dari mobilnya. Namun Christian menolak dan malah mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam Mallory agar melanjutkan perjalanan. Melihat itu, Mallory menangis ketakutan.
dan dengan terpaksa mengikuti perintah Christian. Dia mulai sadar kalau dia telah memberi tumpangan kepada seorang psycho. Melihat Christian yang sedikit lengah, Mallory secara tiba-tiba membelokkan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi, hingga mobil itu jatuh ke lereng dengan posisi terbalik. Kecelakaan yang disengaja itu menyebabkan Mallory terjebak di dalam mobil yang terbalik itu. Dengan posisi kepalanya terbentur ke bawah dan kaki kanannya terjepit ke atas di antara setir dan jok mobil. Sementara Christian terpental keluar dari mobil. Hingga tak sadarkan diri, Mallory sekuat tenaga melepaskan dirinya. Namun semakin dia bergerak, kakinya semakin terjepit kuat. Dia pun meraung kesakitan karena kakinya yang terluka parah. Dia membalut lukanya dengan baju untuk menghentikan pendarahannya. Tak lama kemudian Christian sadar dari pingsannya. Lalu dia mendekati Mallory. Melihat itu, Mallory sekuat tenaga meraih pisau milik Christian yang berada tak jauh dari mobil, lalu menyembunyikannya. Melihat Mallory yang terjebak kesakitan, Christian bukannya menolong. Dia justru bilang, "Ini semua terjadi karena ulahmu sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu pikir aku akan menodaimu?" tanya Christian. Mallory memohon-mohon kepada Christian untuk menolongnya. Namun Christian malah pergi meninggalkannya. Christian bilang, "Selamat berjuang Mallory." Mallory berteriak-teriak meminta tolong. Namun sayang, tidak ada orang yang mendengarnya karena dia terjebak di hutan yang sepi. Hari pun mulai malam. Yang ada di mobil itu hanyalah pisau, sedikit minuman, korek api, dan sebuah senter kecil. Siang dan malam pun berganti. Sudah 3 hari Mallory terjebak tanpa makan dan minum. Kakinya pun semakin membengkak. Keesokan harinya Christian datang, membawakan makanan dan minuman. Dia bercerita kalau ada sebuah keluarga yang berbaik hati mengajaknya tinggal di rumah mereka. Dia bilang kalau tak lama lagi dia akan mengajak keluarga itu untuk bermain permainan yang menyenangkan. Lalu Christian menawarkan makanan yang dia bawa kepada Mallory. Dia bilang, "Aku akan memberikan makanan ini, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menceritakan saat pertama kali kamu kehilangan keperawanganmu." Awalnya dia menolak, tapi karena sudah tak tahan dengan lapar yang menyiksanya, dia pun mau menceritakannya. Mallory bilang kalau pertama kali dia berhubungan intim adalah dengan seorang pria yang lebih tua. Christian tampak terongsang dengan cerita Mallory itu. Namun ternyata dia hanyalah berpura-pura. Dia tahu kalau Mallory menceritakan kisah bohong kepadanya. Dia bilang, "Lain kali kamu harus bersikap lebih jujur kepadaku." Mallory memohon-mohon untuk meminta sedikit makanan itu. Namun Christian malah membuangnya dan langsung pergi. Malam hari pun tiba. Keadaan Mallory semakin lemah karena berhari-hari tidak makan dan minum. Secara terpaksa dia meminum air seninya sendiri. Dan di keesokan paginya, Mallory menemukan HP-nya yang terletak tak jauh dari mobil. Dia mencoba untuk menelpon bantuan. Belum sempat tersambung, secara tiba-tiba Christian datang. Lalu Mallory menyembunyikan HP itu. Namun tak lama HP itu pun berdering. Lalu Christian merampas HP itu dari tangan Mallory, kemudian menghancurkannya. Lalu dia mengeluarkan peralatan pertukangan yang dia bawa, seperti martil, kampak, hingga gergaji besi. Mallory sangat ketakutan. Dia pikir Christian akan menghabisinya. Lalu Christian meninggalkan gergaji besi kepada Mallory dan mengusulkan kepada Mallory agar dia memotong sendiri kaki kanannya yang terjebak jika dia ingin segera terbebas. Christian bilang, "Pilihan ada di tanganmu, Mallory. Sebaiknya menyerahlah." Lalu dia pun pergi. Setelah Christian pergi, Mallory sempat ingin melakukannya. Namun dia tiba-tiba mengurungkan niatnya itu.
Saat malam hari, seekor tikus besar mencoba untuk menggorogotinya. Lalu dia menghantam tikus itu hingga tewas. Mallory yang sudah tidak tahan dengan rasa laparnya, secara terpaksa dia memakan bangkai tikus itu. Sebelum itu dia membakarnya terlebih dahulu. Hujan lebat pun tiba. Mallory mendengar sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempatnya. Dia pun berteriak minta tolong. Kemudian dia menyadari kalau itu adalah mobil Christian. Lalu dia menaruh darah bangkai tikus di kakinya yang terjepit, agar Christian mengira kalau dia telah memotong kakinya. Kemudian dia menyembunyikan pisau di tangannya. Christian pun terkecoh dengan aksi Mallory itu. Dia pikir kalau Mallory telah tewas akibat kehabisan darah. Lalu secara tiba-tiba Mallory mencoba menusuk Christian, namun gagal. Kemudian dia berhasil merampas kunci mobil Christian dan membuangnya jauh-jauh. Christian yang emosi mencoba untuk memukulnya. Tapi karena hujan semakin deras, dia pun lalu meninggalkan Mallory dan mencoba menghidupkan mobilnya tanpa kunci. Tiba-tiba mobil polisi berhenti dan menghampiri Christian. Kepada polisi, Christian berdalih kalau mobilnya sedang mogok. Mendengar ada suara mobil polisi yang melintas, Mallory berteriak meminta tolong. Samar-samar polisi itu pun mendengar teriakan Mallory. Namun si polisi berhasil dikecoh oleh Christian. Lalu dia meminta polisi itu untuk mengantarkannya. Dan mereka berdua pun pergi menaiki mobil polisi itu. Hujan semakin lebat pada malam hari itu, hingga membuat arus air sungai naik mengalir sangat deras hingga membanjiri hutan. Kemudian mobil Mallory pun terangkat dan terbawa arus hingga hanyut ke sungai. Akibat dari itu, kaki Mallory berhasil terbebas dari jebakan. Lalu dia keluar dari mobil dan berenang menyusuri tepi sungai. Dengan kaki pincang, dia berjalan kaki menyusuri jalanan. Tak lama dia menemukan sebuah rumah. Dia pergi ke rumah itu untuk meminta pertolongan. Mallory hampir saja terkena jebakan ranjau-ranjau yang ada di pekarangan rumah itu. Alangkah terkejutnya Mallory melihat jasad orang-orang yang sudah tewas berkelimpangan di rumah itu. Dan yang paling mengejutkannya lagi, dia melihat Christian sedang menyiksa polisi yang menolongnya tadi. Ternyata keluarga inilah yang diceritakan oleh Christian waktu itu. Setelah menghabisi polisi itu dengan kejam, Christian lalu memakai baju polisi itu dan berlatih berakting sebagai seorang polisi di depan cermin agar lebih gampang mencari mangsa berikutnya. Sementara Mallory masuk ke dalam dan mengambil pistol milik si polisi. Lalu dia masuk ke kamar di mana ada seorang wanita yang disekap oleh Christian. Dia berusaha untuk membebaskannya. Tak lama Christian datang menemui gadis itu. Setelah Christian masuk, Mallory lalu menembak Christian. Namun Christian berhasil mengelak. Lalu Mallory lari dan bersembunyi di bawah meja. Setelah cukup lama, Christian berhasil menangkapnya. Mereka pun bergelut. Beruntung Mallory berhasil melepaskan diri dengan menggigit tangan Christian. Dia pun lari lagi dan bersembunyi di atas loteng. Lalu Christian mengikutinya. Kemudian wanita yang sudah berhasil bebas tadi mengecoh Christian dengan melemparkan sesuatu dari arah bawah. Saat Christian sedang mengecek suara itu dari teras loteng, Mallory yang bersembunyi tepat di belakangnya kemudian mendorong Christian dengan sangat keras hingga dia terjatuh dan kakinya terkena jebakan yang dia pasang sendiri di halaman rumah itu. Alhasil betisnya pun robek hingga tulangnya patah dan terkeluar. Melihat itu Mallory mengembalikan pisau milik Christian agar Christian memotong kakinya sendiri dengan pisau itu. Mallory mengembalikan semua kata-kata yang diucapkan oleh Christian saat dia terjebak di mobil.
Dia bilang, "Kamu benar, pertemuan kita bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dari sebuah takdir Tuhan. Tapi bukan aku yang menumpangi orang yang salah, tapi kamulah yang masuk ke dalam mobil yang salah." But I gotta get going. I wouldn't want you to think that I was being unfair, so I'm gonna give you the same chance that you... Lalu Mallory dan gadis itu meninggalkan Christian yang kakinya terjebak dan meraung meminta tolong karena kesakitan. Tapi Mallory tak memperdulikannya, sama halnya seperti yang dia lakukan kepada Mallory waktu itu. Kemudian film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah jangan memberikan kepercayaan kepada orang yang belum kita kenal. Sampai jumpa lagi di next video.